Baik, perkenalkan nama saya Hermes Penawir, NIM 20150020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada hewan. Yang pertama, sistem saraf pada hewan invertebrata. Sistem saraf colenterata. Colenterata mempunyai jaringan saraf tanpa ganglia atau tidak ada perbedaan antara unsur sistem saraf pusat dengan sistem saraf tepi. Sistem saraf ini terdiri atas sel-sel saraf berkutub 1, berkutub 2, dan berkutub banyak yang membentuk sistem yang saling berhubungan seperti jalan. Yang kedua, sistem saraf echinodermata. Echinodermata adalah saraf sensorik dan motorik dan membentuk cincin saraf dan sebagian besar tali saraf radial. Sistem hipeneural atau khusus di saraf motorik terdapat dalam tali saraf radial dan hubungan dengan sistem otot rangka. Komponen ketiga, sistem internal atau jaringan atau juga disebut sistem apikal, terdapat di asteroid dan koroid dan tidak terdapat pada kelompok lain. Yang ketiga, sistem saraf Platyhelminths. Platyhelminths sudah memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sel-sel saraf pada cacing pipi terkonsentrasi menjadi sebuah ganglion dengan dua lobus di bagian muka yang disebut dengan ganglio. Kepala atau otak primitif. Dari ganglion kepala terdapat dua tali saraf memanjang ke belakang tubuhnya membentuk seperti tangga. Karena itu disebut saraf tangga tali. Sistem saraf annelida. Sistem saraf pada Oligotheta merupakan sebuah ranting ganglion ventral setiap segmen dengan satu rantai. Mulai dari segmen keempat, di samping itu ada ganglion suprapharyngeal anterior yang juga disebut otak yang terletak dalam segmen ketiga. Tali konda saraf di sekitar faring menghubungkan otak dan ganglion ventral pertama. Dalam tiap metamer terdapat 3 pasang saraf yang berasal dari tali saraf ventral tersebut. Yang berikut sistem saraf arthropoda. Sistem saraf serangga berupa sistem saraf tangga tali berjumlah sepasang yang berada di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Sistem saraf yang terdiri dari rangkaian ganglia dihubungkan dengan tali saraf ventral terdiri dari 2 paralel connectives sepanjang perut. Biasanya setiap segmen tubuh memiliki 1 ganglion pada setiap sisi, meskipun beberapa ganglia yang berlebur untuk membentuk otak dan ganglia besar lainnya. Sistem saraf moluska. Pada gastropoda cerebral atau ganglion subeofagus mempunyai peran untuk mengontrol ganglion yang lebih bawah. Aktivitas refleks atau gerakan pada hewan ini dikontrol oleh aktivitas 4 pasang ganglion, yaitu ganglia cerebral, pedal, pleural, dan visceral pada cephalopoda, cumi-cumi, dan gurita. Terdapat otak yang kompleks karena adanya penghubungan berbagai ganglia yang terletak mengelilingi oesophagus. Yang berikut sistem saraf pada hewan vertebrata. Sistem saraf pada amfibi. Sistem saraf pada amfibi dibagi menjadi sistem nervus sentral, encephalon, dan medulla spinalis, serta sistem nervus peripherum pada amfibi, octocolon pada otak, dan medulla pada sumsum tulang belakang yang dilindungi oleh tengkorak dan ruas tulang belakang dibungkus oleh 2 lapisan tersebut disebut duraeter dan pia mete. Batasan dengan jaringan saraf. Berikut reptil. Reptil mempunyai susunan saraf yang serupa dengan susunan saraf pada burung.
Otak pada reptil juga terdiri atas 4 bagian, khususnya hanya terdapat tonjolan otak besar yang berkembang dengan baik sehingga pusat saraf pembawa jelas kelihatan. Otak besar ini meluas ke atas hingga menutupi otak tengah. Bagian-bagian otak lain kurang berkembang dibandingkan dengan otak pada burung. Otak tengah pada amniota adalah bagian pusat dari aktivitas, tetapi pada reptilia terdapat perubahan ceromo. Yang berikut Pisces. Sel-sel saraf pada ikan mulai berkembang sejak permulaan masa stadia embrio dan berasal dari neuron atau sel saraf. Setiap neuron tersebut terdiri dari inti neuron dan jaringan perpanjangan sel yang terdiri atas dendrit dan akson. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls, sedangkan akson sebagai penerus impuls tersebut. Titik penemuan antara dendrit dan akson disebut sebagai sinaps. Sistem saraf pada apes. Apes memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan berasal dari sela-sela bawah tulang belakang. Otak burung atau apes terdiri dari otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum berkelanjutan. Ini sistem saraf pada animalia. Hewan animalia adalah kelompok hewan yang memiliki alat-alat tubuh dan sistem alat tubuh yang paling kompleks dibandingkan kelompok hewan yang lainnya, seperti burung, ikan, amfibi, dan yang lainnya. Sistem saraf pada mamalia hampir sama dengan sistem saraf pada manusia. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.